Oke, kali ini kita sekarang coba buat penampang ya. Pertama kita buka dulu map infonya. Nah, di sini ada kafling, ada peta kerangka. Di peta kerangka ini kita buat tabel baru yang isinya adalah garis penampang. Seperti biasa, add to current mapper, kemudian tab barunya berupa garis penampang. Type integer. Oke. Jangan lupa simpan di tempat yang sama dengan kita menyimpan file-file yang lain map infonya. Oke, kemudian tabel garis penampang udah dibuat, kemudian kita tarik garis penampang ya dengan menggunakan line. Kita tarik, misalnya saya mau mengambil garis penampang dari ujung sini sampai ujung sini. Oke, misalnya ini garis penampangnya. Kemudian kita buka global mapper. Jangan lupa di save dulu. Di save dulu. Oke, sekarang buka global mapper. Kita buka datanya, buka kafling, dan buka garis penampang di desktop. Oke, ini garis penampang kita. Sekarang yang kita butuhkan adalah kita tahu topografi dari garis penampang ini. Kita pakai tools ini 3D pad. Klik, kemudian tinggal kita ikutin sesuai garis yang telah kita buat. Untuk memulainya klik kiri, nanti saat kita udah selesai klik kanan. Oke, di sini klik kanan. Ada yang salah seperti. Oh, sebelum kita menarik topografi atau sebelum kita tahu topografi daerah penelitian dengan garis penampang, kita masukkan dulu dem kita. Oke, kita masukkan demnya. Kita download dulu. Nah, ini adalah dem daerah penelitian. Kemudian kita tarik kaflingnya agar berada di atas. Oke, sekarang kaflingnya udah berada di atas. Oh, kita tarik garis penampangnya lagi agar berada di atas. Kalau mau mengatur letak layer, gunakan tools Open Control Center. Garis penampang harus berada di atas. Oke. Kemudian gunakan tools 3D Pad Profile. Nah, di sini mulai dengan klik kiri, kemudian setelah sampai di ujung garis penampang, klik kanan. Oke, ini adalah topografi pada daerah penelitian. Kemudian kita save gambar ini, save bitmap. JPG dong ya. Oke, save bitmap. Penampang. Kemudian klik OK.
Nah, selanjutnya masukkan ke dalam peta kerangka yang kita punya. Untuk membuat peta pola jurus, kita hilangkan eh, stasiun, kita hilangkan eh, lintasan. Yang kita masukkan adalah unsur-unsur struktur seperti kekar, sesar, kemudian ada hmm, masukkan pola jurus dan yang lain-lain. Nah, di sini kita import data dari eh, penampang BMP, kita import. Oke. Nah, karena ini belum sesuai skala, kita sesuaikan dulu skalanya. Jangan lupa kalau misalnya kita menggunakan Corel untuk layout, di Corel juga kita tarik kira-kira di mana kita tadi menarik penampang. Ya, kira-kira di sekitar sini lah. Oke. Ya. Oke. Nah, jangan lupa kita harus menyesuaikan penampang yang kita buat agar sesuai dengan skala. Untuk eh, jarak datarnya sesuaikan dengan penampang yang garis penampang yang telah kita tarik. Jadi kita duplikat garis penampangnya, kemudian kita rotate 270 berarti. Oke, kemudian kita samakan, kita kasih warna yang berbeda. Oke, kemudian tarik topografi penampang agar sama dengan garis penampang yang kita buat. Ini adalah untuk menyamakan skala pada penampang. Oke, sedikit lagi. Oke, anggap aja udah sama ya. Tapi sebenarnya kita harus benar-benar menyamakan panjang jarak datar yang kita tarik di garis penampang dengan topografi yang kita tarik, yang kita buat di global mapper. Kemudian setelah jarak datarnya sama, kita atur skala untuk beda tingginya. Ini tergantung kepada skala peta yang kita buat. Untuk peta dengan skala 1:12.500, beda tinggi ya. Beda tinggi di sini 200. Beda tingginya di sini 250. Oke, jarak beda tinggi dari jarak beda tingginya adalah 250 meter. Kemudian kita sesuaikan dengan skala peta yang kita punya. Skala peta yang kita pakai atau yang saya pakai di sini adalah 1:12.500 cm. Apabila diubah ke meter, jadi 1:125 meter. Kalau saya mau bikin 250 meter, saya butuh 2 cm. Paham ya? Kalau nggak paham mungkin kira-kira begini. Tinggal pakai perbandingan. Skala peta saya 1:125 meter. Saya butuh berapa senti untuk punya 250 meter, tinggal dikali silang ya.
Nah, jadi saya butuh 2 cm. Benar? Oke. Oleh karena itu, saya buat garis ini sepanjang 2 cm atau 20 mili. Oke. Kemudian tarik lagi si penampangnya. Oke. Oke. Udah pas sekarang. Skala datarnya udah, kemudian beda tingginya juga udah disesuaikan dengan skala. Kemudian kita menjiplak dengan menggunakan tools B-spline. Jiplak dengan baik si topografinya. Jiplak dan kemudian buat ininya. Jangan lupa buat keterangannya. Di berapa meter? Ini 1250 meter. Kemudian ini 1000 meter. Kemudian 750 meter. Kemudian setelah selesai dijiplak semuanya, skala yang kita buat, penampang yang kita buat dari global mapper bisa di delete. Nah, sekarang kelihatan ini adalah penampang kita ini adalah penampang kita. Agak nggak rapi, ya emang nggak rapi karena agak salah-salah dibuatnya tadi. Tapi kalau kalian harus membuatnya dengan benar-benar. Nah, di sini juga kita harus buat di ujung sini buat batasnya, kemudian kasih dikasih keterangan ya. Oke, setelah itu ada yang ketinggalan. Sebenarnya untuk memudahkan harusnya kita tandain. Kalau misalnya batuan beku atau batuan-batuan yang tidak punya strike dip, cukup mudah. Tinggal ditandai di titik mana batuan tersebut di titik mana batas batuan tersebut dengan batuan lainnya. Misalnya saya kebetulan ada batuan metamorf dan batuan beku. Ada batuan sedimen juga tapi tidak kena untuk masuk penampang. Jadi saya tinggal menandain misalnya di titik sini sampai ini itu adalah batuan beku. Tinggal saya jiplak titik ini sampai ini berarti batuan beku. Kemudian tinggal saya rotate lagi. Tinggal ditaruh di sini. Berarti di titik ini, di titik yang saya tunjukkan dengan kursor adalah batas batuan beku dan metamorf. Metamorf di sebelah sini, beku di sebelah sini. Nah, lain halnya kalau misalnya kita bekerja di batuan sedimen. Di batuan sedimen, kita pada peta pola jurus harus sudah menarik strike pola jurus. Ini udah tarik pola jurusnya tarik. Kemudian kita menandai titik di mana terdapat strike dip di situ. Artinya pekerjaannya lebih banyak lagi. Kita tandain, kita bikin simbol strike dip, kemudian jangan lupa di sini bikin penampang. Untuk yang sedimen akan saya jelaskan selanjutnya di tutorial penampang yang kedua. Oke, cukup sekian untuk tutorial penampang yang pertama ini. Terima kasih.